Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Regina dan semua sahabat yang terkasih. Kita hari ini memasuki hari yang ke-11 dari 30 hari novena kepada sahabat-sahabat kita yang di api penyucian. Hari ini temanya adalah kekudusan jiwa-jiwa di api penyucian. Mereka mencintai Tuhan. Tante Katerina dari Genoa berkata kepada kita, setiap jiwa saat berada di api penyucian diangkat ke tingkat kesempurnaan dan persatuan ilahi yang dapat menjadi teladan bagi orang yang paling suci di bumi ini. Di api penyucian terdapat banyak jiwa yang telah ditakdirkan, yang telah mengalahkan hawa nafsu mereka, yang telah menaklukkan dunia dan iblis, yang telah mempraktekkan kebajikan paling heroik dan telah keluar dari tempat pengasingan itu dengan penuh jasa. Mereka akan bersinar bagaikan bintang-bintang yang paling terang jika pakaian kepolosan mereka tidak ternoda oleh ketidaksempurnaan sekecil apapun. Jiwa-jiwa yang paling hina ini tidak terhitung kali lebih berharga daripada seluruh alam semesta fisik kita. Mereka mencintai Tuhan sepenuhnya. Cinta itu membuat mereka mencintai penderitaan mereka dan keadilan yang menjaga mereka di tempat penyucian ini. Andai kata kita membukakan gerbang surga bagi mereka, mereka akan memilih untuk tetap tinggal di tempat mereka berada daripada memasuki kemuliaan kekal dengan sedikit pun ketidaksempurnaan. Mereka tidak henti-hentinya bersyukur kepada kekasih mereka karena telah menyiapkan bagi mereka tempat penebusan yang memungkinkan mereka memperoleh kemurnian berkilau yang layak bagi mempelai surgawi mereka. Seperti Ayub, di tengah penderitaan yang mengerikan, mereka terus-menerus berseru, terpujilah nama Yesus. Marilah kita berbelas kasih kepada jiwa-jiwa suci itu, karena mereka lebih dari sebelumnya membutuhkan bantuan kita. Suatu hari nanti, perannya akan terbalik. Mereka akan menjadi dermawan kita di surga, perantara kita dengan Tuhan. Mereka kemudian akan dengan sukacita membalas apa yang telah kita lakukan bagi mereka selama penderitaan mereka. Mereka sangat dikasihi Tuhan. Seorang penulis pernah berkata, jika Tuhan mengasihi kita, manusia berdosa berat yang malang, begitu tidak sempurna, begitu tanpa kebajikan, betapa lebih lagi Dia akan mengasihi jiwa-jiwa di api penyucian, mereka yang selamanya menjadi miliknya, dan yang di dalamnya Dia melihat kemuliaan umat pilihannya. Mereka jauh lebih berharga baginya. Mereka adalah mempelainya, anak-anaknya yang terkasih, dan pewaris kemuliaannya, yang dipanggil untuk memujinya di surga untuk selama-lamanya. Semuanya adalah batu hidup yang ditakdirkan untuk gereja abadi di Yerusalem baru. Pahat sang pemahat ilahi mempersiapkan dan memoles mereka sebelum menempatkan mereka di tempat yang telah
dipersiapkan bagi mereka sejak awal zaman. Dia mengasihi mereka dengan lembut, dia merenungkan mereka dengan penuh kasih. Dia rindu untuk bersatu dengan mereka. Hatinya yang kebapaan menderita karena pengasingan mereka yang menyedihkan, tetapi keadilannya menahan mereka di penjara sampai mereka melunasi hutang sekecil apapun. Sungguh sukacita bagi Bapa yang lembut dan penuh kasih itu, jika seorang sahabat, seorang penengah, turun tangan di antara hukuman dan kesalahan untuk melucuti kekerasannya dan mendamaikannya dengan anak terkasihnya. Betapa banyak alasan untuk mengasihi jiwa-jiwa yang terberkati itu dan untuk menunjukkan kasih sayang yang besar kepada mereka. Mereka sangat layak menerima kasih sayang kita. Ketika kita berbelas kasih kepada orang-orang miskin di dunia ini, kita tidak tahu apakah mereka pantas mendapatkannya, apakah mereka bersalah atau tidak. Tahu berterima kasih, namun dengan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal, kita dapat yakin bahwa mereka pantas mendapatkannya. Tanah tempat kita menabur selalu subur. Untuk setiap butir benih yang kita tanam, surga akan menuai buah dan bagi kita sebuah berkat. Mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian. Dalam sebuah penglihatan, Santa Gertrude melihat jiwa seorang biarawati yang dikenalnya, yang telah menjalani kehidupan yang penuh kebajikan. Ia berdiri di hadapan Tuhan kita, mengenakan jubah yang ditandai dengan tanda-tanda kemurahan hatinya yang besar, tetapi tidak mampu menatap wajah juru selamat kita yang mengagumkan. Ia terus menatap kakinya dengan tatapan seorang penjahat yang dengan gestur seperti itu menunjukkan perlunya menjauh dari sang guru Allah. Tercengang, Santa Gertrude ingin tahu alasan perilaku tersebut. Tuhan yang penuh belas kasih, mengapa engkau tidak menerima saudariku ini yang telah berbuat begitu banyak kebaikan dalam hidupnya? Tuhan kita mengulurkan tangannya, seolah-olah menyambut jiwa malang ini. Tetapi jiwa tersebut meninggalkannya dengan kerendahan hati yang mendalam. Semakin terkejut, Santa Gertrude bertanya kepada jiwa sahabatnya, mengapa ia lari dari pelukan pasangan yang begitu lembut? Karena aku belum dibersihkan dari setiap noda yang tertinggal di jiwaku oleh dosa-dosaku. Bahkan seandainya Tuhan mengizinkanku masuk ke dalam kerajaannya, aku tidak akan menerimanya, karena betapa pun cermelangnya aku di matanya, aku tahu bahwa aku belum menjadi pasangannya yang layak bagi juru selamatku. Demikianlah jiwa-jiwa suci itu menanggung penderitaan mereka dengan kepasrahan yang sempurna. Mereka begitu diubahkan di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak ingin menjauhkan diri dari sedikit pun siksaan mereka. Mereka menerimanya dengan sukacita yang semakin bertumbuh seiring mereka mendekati pembebasan mereka. Betapa berharganya mereka atas kasih kita, simpati kita, atas
segala belas kasih kita. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Engkau mengampuni orang berdosa dan menginginkan keselamatan seluruh umat manusia. Pandanglah jiwa-jiwa di api penitian dengan penuh kasih. Mereka adalah pasanganmu, anak-anakmu yang penuh kasih. Mereka telah mengasihimu dengan lembut dan melayanimu dengan berani. Tunjukkanlah kepada mereka wajah ilahimu. Ya Yesus, jadilah pendamai mereka. Tuhan, panggillah anak-anakmu, saudara-saudari kami, ke kerajaan kekal, dan semoga terang yang tak pernah mati menyinari mereka selamanya. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Amin. Terima kasih.